Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Merasa kesulitan ketika bersepeda di tanjakan adalah wajar, khususnya bagi pemula. Tidak ada pesepeda pemula yang langsung bisa menaklukkan tanjakan curam dalam sekali percobaan. Sulitnya bersepeda di tanjakan, di samping power yang kita miliki belum tinggi, kebugaran yang belum prima, juga disebabkan gear rasio sepeda yang tidak cukup kecil. Dan tidak hanya faktor gear rasio saja, faktor lingkungan juga turut menentukan berat ringannya tanjakan. Jalan yang bergelombang, kemiringan tanjakan, dan kadar oksigen di udara juga turut mempengaruhi. Apa yang akan bekerja ketika menanjak? Ketika bersepeda di tanjakan, hal yang paling kita inginkan adalah kayuhan yang ringan. Tidak peduli kecepatannya rendah. Bagi kita, yang penting tetap merayap menuju puncak. Kenapa kayuhan terasa berat? Untuk memindahkan suatu benda, kita harus mengarahkan sejumlah usaha, yaitu hasil perkalian gaya yang bekerja pada benda tersebut dengan jarak. Nah, semakin jauh jarak pergeseran benda dalam satu satuan waktu, maka akan semakin besar pula usaha yang kita butuhkan. Misalnya untuk menggerakkan sepeda sejauh 1,22 meter dengan ban 27,5 kali 2,1 inci dan gaya yang bekerja pada benda tersebut sebesar 41 Newton, maka kita membutuhkan usaha sebesar 50,18 Joule. Tetapi bila kita hanya memindahkannya sejauh 0,94 meter, maka kita hanya butuh usaha sebesar 43,49 Joule. Jauh lebih ringan. Pergerakan sepeda sejauh 1,22 meter tersebut kita peroleh bila kita mengayuh satu putaran pedal dengan gear rasio 22-39T, yaitu 0,56. Sedangkan jarak 0,94 meter bila kita menggunakan kombinasi 22-51T. Jadi, semakin kecil gear rasio, kayuhan pun akan semakin ringan. Gear rasio yang rendah dapat kita peroleh dengan menggunakan chainring atau gear depan sekecil-kecilnya dan sprocket sebesar-besarnya. Pertimbangkan seberapa kuat kita, tetapi seberapa kecil gear rasio yang kita butuhkan agar bisa lebih ringan ditanjakan. Tidak ada angka yang pasti, karena setiap pesepeda berbeda. Kemampuan dan kekuatan bersepeda merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih gear rasio sepeda. Bagi pesepeda antusias dengan tingkat kebugaran yang baik, bersepeda di tanjakan dengan gradien 10%, menggunakan kombinasi 22-24T yang membutuhkan power 158 watt masih bisa dilalui dengan nyaman. Tetapi bagi pesepeda pemula yang memiliki power rata-rata sekitar 75 hingga 100 watt dalam 1 jam, menggunakan kombinasi 22-24T mungkin hanya bisa bertahan beberapa detik. Setelah itu TTB. Bagi pesepeda pemula, menggunakan kombinasi 22-39T yang hanya menuntut power 96 watt adalah pilihan yang realistis. Jadi langkah pertama yang harus kita ketahui adalah berapa FTP kita, berapa rata-rata power kita, setidaknya untuk durasi 20 menit. Memang butuh power meter untuk mengetahui FTP kita, tetapi kita bisa mengacu pada kecepatan rata-rata. Bersepedalah sekuat mungkin kalau bisa tanpa freewheeling selama 20 menit. Catat kecepatan yang dihasilkan. Agar hasilnya bagus, ulangi beberapa kali dan ambil angka rata-rata dari kecepatan yang tercatat. Kemudian masuk ke baikkalkulator.com. Isikan data yang diminta, termasuk kecepatan rata-rata kita. Pastikan gradien atau grade
nilainya 0. Maka kalkulator akan menunjukkan power kita di sisi kiri atas. Kemudian, ganti grade maksimum yang kita inginkan. Misalnya kita ingin bersepeda di tanjakan dengan gradien maksimum 15%, maka ganti grade dengan angka 15. Pastikan kolom power tetap dengan angka FTP kita dan catat kecepatan yang ditampilkan. Misalnya 4,26 km per jam. Langkah selanjutnya, kalikan 4,26 km per jam tersebut dengan 16,667 dan hasilnya bagi dengan hasil kali cadence dengan keliling ban yang kita gunakan. Misalnya keliling ban 2,17 meter, cadence yang kita terapkan 60 rpm, maka gear ratio kita adalah 0,55. Agar angka tetap berlaku untuk sepeda dengan diameter yang berbeda, kita harus menggunakan gear inch, yaitu 0,55 kali 27,5 inci, sama dengan 15 inci. Jadi, kita harus mencari kombinasi yang menghasilkan gear inch 15 inci. Misalnya kombinasi 24-42T. Single atau multi chain ring. Banyak pesepeda yang tergoda menggunakan single chain ring untuk sepeda gunung mereka. Memang single chain ring memiliki beberapa kelebihan. Pengoperasian yang sederhana, kita hanya perlu berkonsentrasi memindahkan gigi belakang saja. Tetapi ada yang harus dipertimbangkan bila ingin menggunakan single chain ring, yaitu jumlah gigi terkecil yang ada. Single chain ring Shimano yang terkecil adalah 30T. Ini bila dikombinasikan dengan sprocket terbesar 51T, membutuhkan power 100 watt untuk tanjakan dengan gradien 10%, 147 watt untuk gradien 15%, dan 193 watt untuk gradien 20%. Nah, bila target tanjakan adalah gradien 15%, bagi pesepeda pemula dengan power rata-rata 75 hingga 100 watt, menggunakan single chain ring bukan pilihan yang bagus. Single chain ring akan optimal untuk pesepeda antusias yang memiliki power di atas 100 watt. Bagi pesepeda pemula, pilihan yang paling rasional adalah menggunakan double chain ring dengan chain ring terkecil 22T, misalnya 36-22T. Tetapi kapasitas RD akan membatasi maksimum low sprocket yang bisa digunakan. 36-22T hanya optimal bila dipasangkan dengan kaset 11-42T. Dan kombinasi ini untuk tanjakan dengan gradien 15% membutuhkan power sebesar 131 watt. Bagi pemula, bila hanya memiliki power 75 hingga 100 watt, melakukan upgrade kaset dan crankset sebaiknya ditunda dahulu sampai kita memiliki power rata-rata di atas 100 watt, setidaknya 150 hingga 200 watt, atau telah mampu bersepeda di jalan datar dengan kecepatan antara 30 hingga 40 km per jam dalam durasi 20 menit. Kesimpulan, gear ratio dapat membantu dalam berbagai aspek pengalaman bersepeda kita, baik di sisi gunung atau bukit pendek, membutuhkan gear ratio yang berbeda. Yang benar adalah bahwa tidak ada pilihan gigi yang sempurna yang bekerja untuk setiap medan. Satu-satunya cara kita benar-benar dapat menemukan gear ratio sepeda gunung terbaik untuk mendaki di daerah kita adalah dengan pergi ke sana dan mencobanya sendiri. Jangan pernah merasa gagal bila kita hanya bisa bersepeda di tanjakan selama 5 menit saja, kemudian turun dari sepeda sambil beristirahat. Targetkan kita bisa bersepeda selama 20 menit di tanjakan tanpa turun dari sepeda. Power rata-rata kita akan naik bukan dengan mengganti drive train, tetapi terus konsisten berlatih di tanjakan. Jadi, dengan itu, majulah dan uji ketangguhan kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.